Baik, luar biasa. Pesan Tuhan minggu adalah tentang tindakan yang melahirkan sesuatu. Saya mendapatkan banyak sekali pencerahan atau pemikiran di mana kita harus berubah dalam paradigma kita dalam berdoa. Dan Tuhan ingatkan kita harus ada satu tindakan aktif untuk menggenapi setiap doa-doa yang kita sampaikan, yang kita minta pada Tuhan. Dan Pak Ishak Pak Gembala sudah jelaskan banyak sekali hal-hal yang menyangkut tentang pesan ini. Ada tentang doa. Pesan Tuhannya adalah Tuhan mau kita umatnya kembali menyadari, kembali sadar, kembali diingatkan, kembali kepada paradigma yang benar. Akan dahsyatnya kuasa, suatu doa yang dinaikkan seorang manusia biasa pada Tuhan. Seperti Elia yang dikatakan dia adalah manusia biasa. Walaupun jabatannya adalah nabi. Dan sini Tuhan percaya orang-orang percaya yang dapat melakukan doa-doa yang berkuasa atau menyangkut sesuatu yang powerful, sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat, sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah bangsa yang mengalami degradasi kepercayaan, ada ruang lingkup yang luas. Jadi ketika saya merenungkan, mendapatkan tugas membawakan firman ini, wah Tuhan, begitu luas, begitu sesuatu yang Tuhan bukakan, sesuatu yang mungkin selama ini kita bukan salah, tapi kurang dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam doa yang minta diajarkan oleh murid-muridnya, situ dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan situ katakan jadilah kehendakmu. Jadi sekali lagi di sini ada mengenai Tuhan, bukan mengenai kita sebenarnya. Bapak Gembala sudah menyampaikan sebenarnya ada satu yang penting yang menurut saya tidak bisa dipecah-pecahkan sebenarnya, yaitu mengenai tujuan untuk siapa yang dimuliakan. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada diri sendiri, pada kelompok sendiri, pada program sendiri. Apakah kita berdoa di pihak Tuhan atau di pihak kita sendiri? Suatu perenungan yang sangat dalam dan perlu kita renungkan sungguh-sungguh mengenai pesan ini. Dan yang kedua, kemarin dikatakan memahami sikap yang apa yang harus dibangun. Dasarnya apa? Apakah kita terlibat dalam doa yang kita sampaikan? Atau kita hanya ucapan saja? Jadi ini betul-betul suatu perubahan paradigma yang sebenarnya Tuhan sudah sampaikan tapi kita lupakan. Apa peran kita sebenarnya? Nah, saya mengingat kalau mengingat di sini ada suatu tindakan yang melahirkan sesuatu. Saya ingat ada satu orang yang namanya Yabes. Kalau kita lihat secara selewat, Yabes sepertinya doanya egois sekali. Tuhan berkatilah aku, perluaslah wilayahku. Aku. Tapi kemarin saya coba baca satu buku yang dikarang oleh Dr. Bruce Wilkinson. Dia merubah atau menyampaikan suatu pendapat yang merubah pikiran kita. Dia katakan, coba perhatikan apakah Yabes itu berdoa untuk dirinya atau untuk sesuatu yang besar. Karena di situ dikatakan Tuhan mengabulkan doanya. Kita ingat, kalau Tuhan mengabulkan suatu doa, berarti itu di ACC Tuhan, disetujui Tuhan. Bruce Wilkinson ini coba mengulang kata-kata Yabes, saya akan terjemahkan secara bebas di sini. Dikatakan Yabes meminta sesuatu blessing, suatu berkat dari Tuhan untuk memperluas wilayahnya. Sedangkan namanya sendiri berkata ia adalah membawa suatu kepahitan, membawa suatu kesulitan, membawa suatu ketidakenakan dalam kehidupan orang-orang lain, termasuk ibunya ketika melahirkannya. Tetapi kalau kita cek kembali dengan lebih dalam, ternyata di situ ada satu kata yang dikatakan, kalau di King James itu dikatakan keep me from evil. Jadi dia meminta Tuhan supaya Tuhan menjaga dia menjauh dari yang jahat. Itu yang pertama dia minta sebenarnya. Selain
meminta berkat tentunya. Tapi dia minta, Tuhan, jauhkan aku dari yang jahat. Nanti ibu bapak bisa lihat di terjemahan King James. Di 1 Tawarikh 4 ayat 9-10 di situ. Dan yang luar biasa di situ dikatakan, dalam terjemahan ini, Kristen mengatakan, that I may not cause pain. Supaya aku tidak menyebabkan kesakitan lagi kepada orang lain. Ini ada suatu kata kerja yang aktif. Saya coba cek betul, ternyata katanya aktif ini, bukan pasif. Jadi ada suatu tindakan aktif dalam dirinya. Ia minta Tuhan supaya dia tidak menyakiti orang lain. Ketika Tuhan memberikan berkatnya, memberikan anugerahnya begitu besar, dan dia minta itu, dia ingin Tuhan jaga dia dari yang jahat. Dan dia ingin memberkati orang lain. Bukan menyakiti lagi. Bukan menjadi sesuatu yang pesakitan, tetapi menjadi berkat. Ini ada sesuatu yang luar biasa, satu perubahan. Dan di sini kita belajar juga dari Elia, di mana dia bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia mempunyai satu tindakan yang aktif. Tindakan yang menghasilkan sesuatu yang besar. Di mana dia berdoa pada Tuhan. Dan kita perlu perhatikan dalam pesan ini, Tuhan ingatkan, tindakan itu untuk siapa? Untuk kemuliaan diri kita atau untuk Tuhan? Nah, pagi hari ini, saya ingin mengajak atau men-sharekan sebagian apa yang saya dapatkan ketika pesan ini sampai, dan itu luas, begitu luar biasa, dan mungkin kita perlu waktu untuk mencernanya. Kita akan lihat, yang pertama, kalau Bapak Gembala sudah disampaikan mengenai tujuan dan dasar, saya ingin kita melihat pagi hari ini adalah tentang sesuatu yang harus kita lakukan dalam melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di minggu ini, atau yang mulai minggu ini kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita harus selalu cross check doa dan tindakan kita dengan agenda Tuhan. Agenda Tuhan ini berbicara tentang, nanti ada hubungannya dengan pergerakan Roh Kudus. Kita akan lihat berapa tokoh. Di sini saya akan bandingkan antara 3 tokoh. Sebenarnya banyak sekali yang melakukan tindakan besar, tindakan yang merubah sesuatu, di mana orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Tapi saya akan bandingkan 3 orang saja di sini. Yang pertama tentunya Elia. Di sini saya melihat ada satu pola di mana yang Elia lakukan ketika dia melakukan satu tindakan atau tindakan iman yang dia lakukan di bangsa Israel. Dan pola ini ada 3. Nanti ibu bapak bisa lihat suatu kesamaan, suatu pola. Yang pertama adalah tindakan iman. Yang kedua adalah kuasa, power dari Tuhan. Dan ketiga adalah agenda Tuhan atau pergerakan yang Tuhan lakukan, yang ingin kita lakukan. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja, pasal 17 ayat 1. Kita akan baca dahulu di 1 Raja-Raja, pasal 17 ayat 1. Di situ katakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini ada tindakan iman. Dia menyampaikan bahwa mulai sekarang tidak akan ada hujan, dan itu terjadi selama 3,5 tahun. Suatu tindakan yang besar, satu tindakan yang kuat yang dilakukan. Nanti kita akan lihat mengapa dia berani melakukan tindakan-tindakan itu. Dan di situ dikatakan dia berdoa sungguh-sungguh ketika dia melawan Nabi Baal supaya api turun dari langit. Di sini ada satu doa. Doa yang sungguh-sungguh, bukan doa yang asal-asalan. Dia meminta Tuhan menunjukkan kuasanya. Di situ dicatat di pasal 18 ayat 37. Dikatakan Elia berdoa sungguh-sungguh. Dan dia katakan, jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Doa yang sungguh-sungguh. Suatu permintaan
Walaupun dia sudah berjalan, tetapi dia berdoa sungguh-sungguh. Suatu keseriusan di sini. Dan dikatakan di situ, api turun dari langit. Ada suatu demonstrasi atau manifestasi dari Tuhan, atau manifestasi dari Kudus. Dan yang kita lihat, pola yang ketiga, ada agenda Tuhan. Kita lihat di pasal 18 ayat 42, apa agendanya? Apa pergerakannya? Di situ katakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia memukul ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kita sudah dengar mengenai hal ini. Ada satu tindakan yang aktif, yang melambangkan sesuatu akan terjadi, sesuatu yang besar. Dan kalau kita lihat, di situ Elia mengatakan, semuanya ini aku lakukan karena perintah Tuhan. Saya ada catat sebentar ya, saya cari ayatnya. Mungkin tidak tercatat di sini. Elia mengatakan, semua alasan yang dia lakukan itu adalah karena dia melakukan perintah Tuhan. Ini adalah kata kunci yang seharusnya kita perhatikan, bahwa di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36, bahwa semua dasar tindakan yang dia lakukan, alasan yang dia lakukan, itu bukan karena keinginan dia atau suatu keterpaksaan, tapi itu karena ada agenda Tuhan. Ayat pasal 18:36 katakan, di situ yang bagian B dikatakan, dia Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang semua, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ada dasar firman-Nya. Jika saya perhatikan, ternyata ini suatu pola yang sangat penting, di mana ketika ada suatu pergerakan, kita harus cross-check kembali. Cross-check dengan firman Tuhan, dan cross-check dengan pergerakan Tuhan. Di sini Elia melakukan karena Tuhan ingin mengembalikan. Karena orang Israel sudah terlalu jauh. Kita tahu di sini, Ahab menikah dengan seorang anak Raja Sidon yang bernama Isabel. Dan pengaruhnya itu begitu luar biasa dalam hal yang jelek, dalam hal yang negatif. Di mana semua penyembahan di Israel dibawa kepada Baal. Dan agenda Tuhan di sini adalah untuk suatu pemulihan, suatu ajakan kembali untuk menyembah Allah yang benar. Dan di sini Elia melakukan pergerakan itu, ikut serta dalam pergerakan itu. Kita akan lihat contoh lain. Kita akan lihat di Yosua pasal 10. Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Ada satu orang lagi yang dia melakukan satu tindakan, dia melakukan satu doa yang dahsyat dan Tuhan kabulkan. Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Di situ katakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Dengan kata lain, Yosua berdoa pada Tuhan. Yosua melakukan suatu hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Atau kita istilahkan dalam Perjanjian Baru itu suatu doa. Doa, suatu hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Di situ Yosua berkata pada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, terhentilah di antara Gibeon dan engkau, bulan di atas lembah Ayalon. Kita lihat apa yang terjadi. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu juga telah tertulis dalam kitab orang jujur? Atau kitab perang, terjemahan lainnya? Matahari hendak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Ini sempat diperdebatkan oleh beberapa orang yang merasa ini sesuatu yang tidak mungkin. Matahari berhenti bergerak. Tetapi beberapa peneliti mengatakan betul. Pernah terjadi dan itu bisa diukur atau dibuktikan secara terbalik. Tapi saya tidak akan mengulas tentang hal itu. Tapi kita yakin bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin dan benar terjadi. Matahari bisa berlambat-lambat bergerak. Kita lihat di sini, sesuatu yang dahsyat terjadi.
atas pemerintahan seseorang yang bernama Yosua, seorang bujang, seorang hamba dari Musa, ketika ia melakukan perintah Tuhan. Dari mana kita tahu Yosua melakukan perintah Tuhan? Dari mana kita tahu Yosua melakukan agenda Tuhan? Kita lihat di situ ada satu perkataan Tuhan yang harus dilakukan oleh Yosua di Ulangan pasal 20 ayat 16 sampai 18. Kita kan lihat di Ulangan. Di situ jelas sekali Tuhan punya satu agenda untuk orang Israel untuk dilakukan. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, ayat selanjutnya, melainkan kau tumpas. Agendanya adalah menumpas semua orang Kanaan, sama sekali yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saya melihat ada satu agenda yang jelas, ada satu tujuan Tuhan yang jelas, ada satu perintah Tuhan yang jelas, yaitu untuk memusnahkan. Di sini Yosua sedang berperang dengan orang Amori, dan Yosua katakan, Tuhan, berhentikanlah matahari. Dan Tuhan berhentikan saat itu. Kenapa? Karena tugasnya belum selesai. Dia harus menumpas habis waktu dia berperang dengan orang Amori saat itu. Dan kita lihat hal itu terjadi. Yang dahsyat terjadi. Kita akan lihat satu tokoh lagi, Paulus. Kita akan lihat di Kisah pasal 14 ayat 9. Elia, Yosua, Paulus melakukan tindakan iman. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ayat selanjutnya, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Ini ada suatu tindakan aktif. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Mujizat Tuhan terjadi. Apakah Paulus melakukannya karena dia ingin show off, atau dia ingin menunjukkan saya ini hamba Tuhan dan saya akan melakukan apa saja yang saya katakan dan Tuhan harus melakukan? Apa seperti itu? Kita akan cross check kembali. Kisah 13, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2-3. Apa dasar yang membuat dia berani melakukan satu tindakan seperti itu? Kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Ini adalah dasar dia melakukan tindakan iman itu. Pada suatu hari ketika mereka beribadah pada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, Tuhan yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat selanjutnya, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dengan kata lain, Tuhan mengutus Paulus dan Barnabas, dan Paulus dan Barnabas melakukan tindakan iman untuk mengenapi apa yang Tuhan perintahkan. Jadi saya melihat suatu pola yang sama ketika Elia melakukan, Yosua melakukan, dan Paulus melakukan. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka melakukan tindakan iman atas suatu yang benar. Ada suatu pergerakan di mana Tuhan memerintahkan untuk melakukan sesuatu dan mereka lakukan. Jadi di sini ada satu jalinan antara doa, tindakan iman, dan pergerakan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita sekarang ini juga mau ikut? Jika Tuhan sudah menyampaikan pesan ini untuk suatu pergerakan yang akan Tuhan lakukan, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena kita masih belum tahu pergerakan apa ini Tuhan. Suatu yang besar. Kita, menurut saya, ketika kemarin Komsel dikatakan, bagaimana kita bisa melihat suatu pergerakan ini, dikatakan kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dikatakan bahwa suatu hubungan yang peka akan bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Sama seperti suatu hubungan, misalnya hubungan suami istri, antara suami dan istri, di mana ketika semakin lama mengenal,
maka semakin tahu apa keinginannya. Mungkin kadang-kadang tidak melalui satu perkataan, hanya melalui satu gerakan atau satu kode. Misalnya untuk sesuatu yang tidak setuju, sang istri atau suami hanya berdeham misalnya. Itu sudah ngerti maksudnya apa. Atau dia hanya melirik ke arah yang lain, dan sang suami atau sang istri mengerti apa maksud sang pasangannya. Karena ada satu hubungan yang sangat erat. Kita lihat bahwa Elia mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Apakah benar demikian? Apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Kita lihat ketika Elia dipanggil Tuhan, dia dijemput dengan kereta berapi. Dan dia tidak mengalami kematian. Sama seperti Henok. Dan katakan Henok itu orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Jadi saya melihat di sini bahwa hubungan ini sangat penting. Hubungan dengan Tuhan, sesuatu yang erat, akan membuat kita bisa mengerti bagaimana apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya ingat ketika saya pertama kali membeli kendaraan, yaitu mobil, dengan uang sendiri. Bukan uang orang tua, dengan uang sendiri. Ketika itu, waktu itu kemampuan saya beli yang second, yang cukup tua. Dan saya putuskan, oke, kita beli aja yang ini. Tapi saya membutuhkan seseorang yang bisa membantu untuk menaksir, karena saya bukan atau kurang ahli dalam melihat mobil. Dan ketika itu diusulkanlah oleh ibu saya, seorang teman, di mana dia bilang nanti minta tolong ke paman ini. Dan berangkatlah kita berdua. Tapi rupanya hubungan kami ini tidak dekat. Ketika transaksi akan berlangsung, dan dia menyatakan ketidaksetujuannya, ketika saya meminta pendapat dia hanya berkata, ya itu terserah, Aping saja. Itu saya menangkap, itu suatu oke. Oh oke, barang ini oke. Ketika saya beli barang itu, saya sangat kecewa, karena ternyata barang itu sudah amburadul. Shockbreaker-nya sudah dipotong, jadi kalau lewat polisi itu sudah bunyi gok. Mesin sudah ditak-atik, body sudah dipoles sana sini. Suatu kekecewaan. Mengapa? Karena saya ternyata miskomunikasi dengan paman ini. Maksud dia itu adalah kita lihat yang lain aja. Tetapi saya tidak menangkap kode yang dia berikan ketika transaksi itu sedang diadakan. Hasilnya apa? Hasilnya miskomunikasi dan hasilnya mengecewakan. Saya pikir itu ada hal yang akan terjadi ketika kita miskomunikasi dengan Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita miskomunikasi dengan Tuhan? Maka hasilnya tidak akan dahsyat. Hasilnya tidak akan besar. Bagaimana seorang Elia membangun hubungan dengan Tuhan. Seorang Yosua membangun hubungan dengan Tuhan. Seorang Paulus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu mereka berjalan dengan yakin dan teguh. Berani melakukan tindakan iman. Lalu secara praktis apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya kira kita harus kembali pada firman. Membaca firman, merenungkan firman. Bukan hanya membaca, tapi merenungkan sungguh-sungguh. Tuhan kita mau kemana? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Mungkin selama 2-3 tahun ini, Tuhan berikan satu masa di mana kita harus kembali merenungkan sungguh-sungguh peran kita. Dan Tuhan ingin pakai kita semua untuk melakukan perintah Tuhan. Dan kita harus berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, dengan yakin, dengan tindakan iman. Jadi kita harus kembali cross-check dengan firman. Itu yang pertama. Kita harus kembali cross-check pada firman Tuhan atau agenda Tuhan atau pergerakan Roh Kudus. Ketika Tuhan nyatakan sesuatu, kita recheck kembali, renungkan kembali firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa lakukan tindakan iman dan ada manifestasi yang terjadi oleh Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan bahwa Elia adalah seseorang yang mungkin dikatakan sedikit melankolik. Banyak mengatakan kalau dia ini bergerak hanya sendiri. Tuhan, saya hanya sendiri. Nanti Bapak bisa dicek. Dia kata berulang-ulang, Tuhan, cuman aku sendiri.
Bahkan di depan bangsa Israel dikatakan, hanya aku sendiri. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22. Di situ dikatakan, lalu Elia berkata pada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Cuma sendiri, aku sendiri. Tapi Tuhan sempat menegur Elia. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 13. Tuhan sebenarnya sempat menegur Elia tentang hal ini, di mana dia selalu mengatakan hal yang sama. Tuhan, aku ini sendiri. Bangsa Israel, lihat, aku ini cuma sendiri. Lewat siapa? Di sini lewat orang yang dikatakan orang yang menyembunyikan nabi-nabi Tuhan, yang namanya Obadya. Dikatakan di sini, tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Tidak sendiri sebenarnya. Tetapi mengapa Elia merasa sendiri? Yang bagian kedua ini saya berjudul tetap melangkah walau kelihatan yang lain belum bergerak. Ada 100 nabi Tuhan yang diselamatkan di sini oleh Obadya. Tetapi narasi ini Alkitab mengatakan hanya Elia yang bergerak. Hanya Elia yang bergerak. Apakah yang lain tidak bergerak atau belum bergerak? Yang jelas di sini Elia bergerak. Ini satu kekaguman yang saya lihat ya, Elia, meskipun dia ada sedikit mengeluh di sini. Dia katakan, saya ini sendirian. Nabi Tuhan sudah tidak ada, hanya aku sendiri. Dan Tuhan nyatakan, tidak, masih ada Nabi Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Saya tidak melihat dia berlama-lama, atau dia menunggu-nunggu untuk sama-sama bergerak. Atau dengan istilah, pengennya kolektif, pengennya bareng-bareng. Saya melihat sini satu keteguhan dari seorang yang bernama Elia. Ketika dia mendapatkan perintah Tuhan, dia lakukan. Dia tidak menunggu. Di cerita ini atau narasi ini tidak dikatakan Elia kemudian menghubungi nabi-nabi yang lain dan mengajak mereka untuk sama-sama ke Gunung Karmel. Tetapi dia langsung lakukan satu tindakan iman. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu satu yang luar biasa. Kadang kita pengen rame-rame, main pengen rame-rame, makan pengen rame-rame, pelayanan pengen rame-rame. Tetapi kita lihat di sini untuk suatu pergerakan apa yang Tuhan sudah tanamkan dan kita sudah cek, kita sudah tanya Tuhan, Roh Kudus sudah nyatakan, maka saya lihat Elia ada berbuat benar. Dia lakukan, meskipun yang lain belum bergerak, dia lakukan. Bahkan kita perhatikan ketika Elia di cerita-cerita selanjutnya, dia dalam keadaan depresi. Sekali lagi dia katakan, aku ini sendiri Tuhan. Tapi Tuhan kembali katakan, tidak, kamu tidak sendiri. Masih ada 7.000 orang yang aku sisakan, yang tidak menyembah Baal, yang tidak mencium Baal. Tapi dia selalu merasa sendiri. Ya, tapi yang luar biasanya, meskipun dia tetap merasa sendiri, dia tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan, di mana dia diberikan tugas-tugas akhir oleh Tuhan saat itu. Ya, dia kerjakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya perhatikan bahwa mungkin kita terlalu banyak menunggu. Terlalu banyak menunggu untuk sesuatu yang Tuhan sudah jelas nyatakan. Kita lebih suka menunggu orang lain. Mengapa kita harus menunggu? Jikalau ini sudah sesuatu yang jelas dan Tuhan sudah nyatakan pada kita. Bukannya saatnya sekarang adalah untuk bergerak. Ada satu inisiatif. Saya ingin kita baca satu ayat terakhir di Markus pasal 16 ayat 17-18. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tuhan sebenarnya sudah berikan suatu rambu yang jelas sekali ketika kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di situ katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku,
mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bukankah itu yang dilakukan oleh Paulus? Dia lakukan semuanya. Tapi sekali lagi, kita perlu dicek. Kembali minta pimpinan Roh Kudus. Tapi jika Roh Kudus sudah jelas mengatakan, sudah jelas menyuruh, seperti dia menyuruh Paulus, seperti dia menyuruh Elia, seperti dia menyuruh Yosua, maka kita harus bergerak. Saya kira itu yang apa yang saya dapatkan dan saya bisa bagikan. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.